Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Saputra. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam, program studi Teknik Mekatronika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang project UAS yang telah saya buat di Microsoft Visual Studio. Nah, aplikasi yang saya buat di Microsoft Visual Studio ini, yang untuk project UAS ini, yaitu pembelian tiket Cinema 21. Sama seperti kita membeli tiket bioskop ketika ingin menonton bioskop. Nah, di saat ini saya mencoba membuat aplikasi pembeliannya. Oke, kita buka saja aplikasi yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan platform. Jadi sebelum saya menjelaskan semuanya, saya runningkan terlebih dahulu programnya. Oke. Maaf sedikit lama ya. Oke. Sebentar. Baiklah, programnya setelah saya runningkan. Ini merupakan daftar film yang ada pada aplikasi ini. Saya hanya menggunakan 8 film saja. Oke. Sebagai contoh, saya klik film Fast Furious 7. Oke, sip. Kemudian ini ada harga tiket dan pilihan 2D atau 3D. Ini daftar harganya, dan ini pilihan 2 dimensi dan 3 dimensinya. Sebagai contoh, saya pilih 3 dimensi. Oke. Nah, kemudian ada pemilihan hari, jam tayang. Misalnya saya pilih hari Senin jam 14.30. Kemudian pilih kursi. Sebagai contoh, saya pilih kursi di baris F, G, kursi ke 7. Oke, print. Nah, nih, terus saya milihnya Fast Furious 7 kan, filmnya dengan tipe 3D, hari Senin jam 14.30, baris G, kursi 7, dan harganya 40.000, studio 1. Ini merupakan tanggal pemesanannya. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang saya pakai dan bagaimana cara pemrogramannya. Ini form 1 ini berupa form pemilihan film atau judul film, dan di sini saya menggunakan untuk filmnya saya menggunakan 8 picture box, dan ini merupakan menu strip. Nah, semua picture box ini saya blok terlebih dahulu, kemudian saya ganti eventnya. Saya memakai event saya klik terlebih dahulu, baru event ini saya pakai event klik, dan saya beri nama picture box all. Terus ini menu stripnya. Oke, kita lihat saja codingannya. Oke, ini private void button, private void picture box all diklik. Jadi apabila salah satu picture boxnya diklik, jadi picture box pilih judul sama dengan picture box sender. Jadi ini maksudnya memilih daerah picture box yang pilih. Jadi kita bebas memilih picture box mana yang ingin kita pilih. Baru form 4.set judul movie, pilih judul .name. Maksudnya ini mengeset judul ke form 4 dari picture box yang pilih. Jadi judul yang kita pilih itu akan diset ke form 4. Form 4 kan dia berupa stroke kan. Oke. Form 2 type movie, ini berupa variable sama dengan new form 2. Baru type movie.show this.height. Ini maksudnya codingan untuk dari form 1 menuju ke form 2, kemudian form 1-nya terclose sendiri. Di sini pivot void exit tool strip menu item. Jadi ketika menu strip exit-nya diklik, application.exit, jadi aplikasinya keluar. Oke. Selanjutnya kita ke form 2. Nah, ini form 2-nya hanya ada label, ini label nih. Baru ini ada group box dan button 2D dan 3D. Ini button 2D dan 3D, ini saya blok keduanya. Kemudian eventnya saya pakai event klik, dengan terus saya kasih nama button all click. Oke, kita lihat codingannya.
Pivot void button all click. Jadi ketika button 2D atau 3D diklik, jadi button pilih tipe sama dengan button sender. Jadi maksudnya memilih daerah button yang dipilih. Jadi kita bebas memilih button 2 dimensi atau 3 dimensi. Kemudian form part set type movie, pilih tipe text. Jadi ini mengset nama ke form part dari button yang pilih. Jadi kalau kita milih button 2D, berarti itu akan diset ke form part yaitu 2 dimensi. Kalau kita pilih 3D berarti yang diset ke form part yaitu 3 dimensi. Kemudian ini form 3 booking ini cuman variabel sebenarnya new form 3 booking.show this.height. Ini maksudnya apa, codingan untuk dari form 2 menuju ke form 3, kemudian form 2 nya terclose dengan sendirinya. Oke, kita lanjut ke form 3. Di form 3 ini saya menggunakan radio button, ini group box, baru label ya, baru ini ada combo box, ini button nih. Kemudian untuk yang kursi-kursinya saya menggunakan button. Oke, kita lihat codingannya. Nah, ini untuk inisialisasi komponen ya. Group box 3 ini berarti yang ini, bilang group box kursi. Ini group box 3. Saya klik group box 3 kan. Jadi group box 3 dot visible sama dengan combo box underscore row. Jadi combo box yang di row berarti yang di baris. Dot visible sama dengan combo box underscore seat dot visible. Seat itu berarti kursi sama dengan false. Jadi sini saya falsekan terlebih dahulu. Kemudian radio button untuk pemilihan harinya saya juga falsekan. Dan untuk jam ini saya juga falsekan. Oke. Nah, private void button 1 diklik. Jadi apabila button 1 diklik, button 1 itu yang ini, yang pilih kursi ini button 1 namanya. Saya cuma ganti teksnya saja. Jadi apabila button 1 ini diklik, group box 3 dot visible sama dengan combo box underscore row dot visible sama dengan combo box underscore seat dot visible sama dengan true. Jadi ini yang tadinya false jadi bernilai true apabila button 1 nya diklik. Oke. Ini nih. Private void button print diklik. Jika button print diklik, terus jika radio button pada Senin, berarti ya pemilihan radio button pada harinya nih. Oke. Radio button underscore Senin dot checkers dengan true atau bernilai true, radio button harinya. Radio button Seninnya bernilai true, radio button Selasanya bernilai true, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bernilai true. Misalnya kita hanya memilih radio button untuk harinya saja, maka akan muncul message box data belum lengkap. Terus juga ini jika kita memilih jamnya saja, atau saya baca ya, if radio button underscore jam ke-1 dot checkers dengan true, atau jam ke-2 dot checkers dengan true, jam ke-3 jam dot checkers dengan true, jam ke-4 dot checkers dengan true, jam ke-5 dot checkers dengan true. Jika hanya kita memilih jamnya saja, maka juga akan muncul message box data belum lengkap, baru ada peringatan warningnya. Kemudian jika kita hanya memilih if combo box underscore row dot text dengan row, atau combo box underscore seat dot text dengan seat. Jadi jika kita hanya memilih row atau baris dan seat atau kursinya saja, dia juga akan memunculkan message box data belum lengkap. Jadi untuk menjalankan program di form 3 ini kita harus memilih semuanya, yaitu berupa hari, jam, tayang, baris dan kursinya. Terus ini form 4 dot set row. Jadi ini mengeset row-nya ke form 4. Form 4 dot set seat. Jadi ini mengeset kursinya ke form 4. Form 4 dot stroke. Ini variabelnya cuma nama variabel sama dengan new form 4 stroke show this dot height. Ini codingan ini berfungsi untuk dari form 3 menuju ke form 4. Terus form 3-nya tertutup dengan sendirinya. Sini. Private void radio button hari diklik. Jadi jika radio button hari diklik salah satunya, radio button pilih hari sama dengan radio button sender. Jadi ini memilih daerah radio button yang pilih. Jadi kita bebas memilih radio button hari yang mana saja. Kemudian form 4 dot set hari sama dengan pilih hari dot text. Ini maksudnya ini mengeset nama hari ke form 4 dari radio button yang telah kita pilih. Terus ini jika radio button jam diklik,
maka codingannya radio button pilih jam sama dengan radio button sender. Jadi ini memilih daerah radio button jam yang dipilih, terserah kita memilih yang mana. Form 4.set jam, pilih jam.text. Ini maksudnya mengeset nama atau jam ke form 4 dari radio button jam yang kita pilih. Jadi jamnya itu kan diset ke form 4. Terus ini before void form 3 load, maksudnya ketika kita belum memilih kursinya. Misalnya kita udah running program ini, programnya udah running nih. Ketika kursinya belum kita pilih di row dan semua seatnya, maka maka button ke 1.color sama dengan color.green. Jadi warna awalnya yaitu hijau. Button ke 1 ini maksudnya button kursi 1, button kedua itu button kursi 2 sampai ke 100, karena saya menggunakan kursi sampai 100 di aplikasi ini. Jadi pada saat kita belum memilih row dan seatnya, kursinya berwarna hijau. Terus ini, jika private void comma box underscore seat underscore selected index changed. Jadi ketika kita memilih kursinya, terus if comma box underscore row text a sama dengan a. Jadi ketika kita memilih comma box row baris a dan kursi 1, maka button ke 1 atau kursi satunya akan berwarna orange. Dia berubah menjadi warna orange. Berarti button ke 1 nih sini. Nih A1 berarti di sini ya. Kemudian jika comma box row text sama dengan A, jadi ketika baris A yang kita pilih dan kursi ke kursi 2, maka button kedua atau kursi 2-nya akan berubah menjadi warna orange. Berarti A2 berarti di sini. Dia akan berubah menjadi warna oranye ketika row-nya bernilai kita milih row baris A dan row A dan kursi kedua. Begitu juga seterusnya sampai ke 100 itu sama saja codingannya. Kita next ke form 4. Nah, di form 4 ini kan berupa struk nih. Struknya ada judul, hari, jam, barisnya, kursi, harga, studio, dan tanggal pemesanan. Ini juga ada saya menggunakan menu strip. Kita lihat codingannya. Ini date time waktu sama dengan new date time. Jadi waktu yang sekarang saya pakai. Waktu sama dengan date time date now, berarti waktu yang sekarang. Terus label judul .text dengan judul yang kita ambil dari form 1 tadi, baru tambah ini ada tanda petik ini, maksudnya spasinya saja dan plus tipe yang kita pilih dari form 2 atau apakah itu tipe 2D atau 3D, maka dia akan set di sini. Baru label underscore hari .text dengan hari yang kita pilih dari form 3 tadi. Baru ini jam yang telah kita pilih dari form 3 tadi. Ini berupa baris yang kita pilih dari form 3 tadi, kursi yang kita pilih dari form 3 tadi, dan ini label underscore date now .text dengan ini maksudnya pemberian spasi plus waktu yang sekarang maksudnya. Terus jika hari Senin dan tipenya 2D, atau hari Selasa dengan tipe 2D, atau hari Rabu dengan tipe 2D, Kamis dengan tipe 2D, atau Jumat dengan tipe 2D, maka label underscore price text-nya harganya 25.000. Benar kan tadi? Senin sampai Jumat dengan tipe 2 dimensi. Nah, ini dia. Maka harganya 25.000 kan? Kemudian, dan jika hari Senin dengan tipe 3D, atau hari Selasa dengan tipe 3D, atau hari Rabu dengan tipe 3D, Kamis dengan tipe 3D atau Jumat dengan tipe 3D, maka label underscore price text sama dengan 40.000. Jadi harganya 40.000. Benar kan sini? Jadi 40.000. Kalau Senin sampai Jumat dengan tipe 3D. Terus juga jika hari Sabtu dengan tipe 2D atau hari Minggu dengan tipe 2D, maka label underscore price text-nya 35.000. Jadi pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dengan tipe 2D harganya 35.000. Kita cek ya.
Nah, bener kan? 35.000 kan? Baru mana nih dengannya? Oke. Jika hari Sabtu dengan tipe 3D atau hari Minggu dengan tipe 3D, maka label underscore price.text dengan 50.000. Jadi harganya itu nanti 50.000. Coba kita cek dulu ya. Maaf. Benar kan? Sabtu Minggu di 3D 50.000. Oke. Oke. Baru random angka sama dengan new random. Ini codingan untuk pemilihan studionya. Jadi angkanya random saja. Ini kan sama saja. Jadi tidak hanya di misalnya di studio 1 tuh untuk yang tipe 2D atau studio 2 untuk tipe 3D. Jadi makanya angkanya random saja. Codingannya random angka sama dengan new random. Integer langkah, jadi variabel langkah tipenya integer sama dengan angka dot next 1,8. Maksud dari 1,8 ini yaitu antara angka 1 sampai angka 8. Label underscore studio dot text sama dengan langkah dot string. Jadi nanti pemilihan studionya berupa random dari angka 1 sampai angka 8. Baru ini static string judul, deklarasi untuk menyimpan data dari form 1 tadi. Tadi judul kan berada di form 1. Oke, baru public static void set judul movie string pilih judul. Maksudnya ini menginputkan ke sini, yaitu menginputkan ke form 4 dari form 1 tadi. Judul sama dengan pilih judul. Static string tipe. Ini deklarasi untuk menyimpan data dari form 2. Kan tadi tipe ada di form 2 kan? Public static void set tipe movie string pilih tipe. Mengimport ke sini, maksudnya mengimport ke form 4 dari form 2 tadi. Kan tipe ada di form 2. Tipe sama dengan pilih tipe. Static string hari. Berarti variabel hari dengan tipe data string. Deklarasi untuk menyimpan data dari form 3. Hari kan tadi ada di form 3 kan? Public static void set hari kurung string pilih hari. Mengimportkan ke sini maksudnya mengimportkan ke form 4 dari form 3 tadi. Hari sama dengan pilih hari. Kemudian static string jam. Variabel jam dengan tipe data string itu deklarasi untuk menyimpan data dari form 3. Baru public static void set jam string pilih jam. Mengimportkan ke sini maksudnya mengimportkan ke form 4 dari form 3 yang tadi. Tadi kan jam ada di form 3 kan. Baru kemudian static string row. Row kan juga row. Deklarasi untuk menyimpan data dari form 3. Public static void set row buka kurung string pilih row. Mengimportkan ke sini maksudnya kita importkan ke form 4 dari form 3 tadi. Row sama dengan pilih row. Static string seat. Seat ini berupa nama variabel kursi berarti. Tipe data string. Deklarasi untuk menyimpan data dari form 3. Public static void set seat buka kurung string pilih seat. Mengimportkan ke sini, maksudnya mengimportkan ke form 4 dari form 3 tadi. Kan seat atau kursi berada di form 3 kan. Baru seat sama dengan pilih seat. Baru ini codingan di menu stripnya back tadi. Pivot void exit tool strip menu item diklik. Jadi ketika menu stripnya diklik, maka form 1 daftar sama dengan new form 1 daftar.show this.hide. Ini codingan untuk dari form 4 tadi kita kembalikan ke form 1. Kemudian form 4 nya tadi terclose dengan sendirinya. Jadi dia nanti ketika kita klik back itu, dia akan kembali ke form 1. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan mengenai aplikasi pembelian tiket Cinema 21. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.